Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pemirsa podcast. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai, dan sebagai tema podcast pertama kita akan bahas mengenai bisnis. Karena sebenarnya di tengah pandemi saat ini, bisnis adalah salah satu faktor yang sangat terpengaruh, bukan hanya kesehatan tapi juga ekonomi. Ya. Dan bersama saya pagi hari ini ada Bapak Mahmud Farid Ibrahim. Beliau adalah Ketua Yayasan Hidayah Bangsa dan juga beliau memiliki banyak sekali bisnis sebenarnya. Jadi selain mengurus yayasan, beliau juga tahu banyak betul mengenai bisnis, utamanya dalam mengembangkan bisnis dan cara bertahan di tengah pandemi. Ini penting teman-teman semua, karena kita sekarang lagi berjuang ya untuk bagaimana supaya bisnis tetap bertahan hidup di tengah pandemi, dan ini kita akan bertanya banyak ke Pak Mahmud selaku pimpinan yayasan dan juga sebagai bisnismen, sebagai seorang entrepreneur yang sejak muda memang sudah banyak sekali bergelut dengan bisnis ya Bapak ya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Iya, ini sebenarnya podcast pertama Pak ya. Dan kita terinisiasi buat podcast ini karena sudah sulit sekarang membuat kegiatan-kegiatan di luar, utamanya adanya larangan berkumpul dan sebagainya, sehingga kita rasa perlu untuk menjangkau pemirsa melalui media digital. Jadi tanpa harus hadir, kita tetap memberi manfaat. Nah, pagi hari ini Pak, sebagai tema pertama, kita mengangkat tema tentang bisnis dan relevansinya terhadap sikap religius. Karena menurut kami Pak, tema ini sangat pas dengan situasi saat ini, terutama sebagai kami juga mendapat kehormatan untuk mengundang Bapak di sini karena Bapak selain sebagai pemilik yayasan dan pebisnis, Bapak juga salah satu bisa dikatakan pemuka agama Pak di lingkungan. Dan ini sebagai pengalaman Bapak tentu penting sekali untuk bisa di-share dengan teman-teman di sini. Nah, mungkin untuk pertama Pak, kenapa sih banyak orang berpikir bahwa agama itu kaitannya erat dengan bisnis Pak? Apa hal-hal yang mendasari itu, dan apakah itu saat ini memang berperan penting untuk orang-orang yang sementara terdampak pandemi Pak? Iya, gimana Pak? Ya, itu bagus ya, karena ada dua jalur sebenarnya sekarang ini, dari dulu malah. Jadi ada orang yang lebih fokus jalur bisnis tanpa melibatkan agama atau hal-hal spiritual. Tapi ada juga bisnismen itu dia memberi keseimbangan antara memasukkan nilai-nilai agama dalam dunia bisnis. Nah, itu yang saya lihat selama ini terjadi. Nah, di masa pandemi begini memang harus terjadi keseimbangan. Keseimbangan di mana keseimbangan itu nilai-nilai dari agama, di mana di dalam agama itu kan ada value kebenaran. Nah, kebenaran itu yang diterapkan masuk di dalam nilai bisnis. Iya. Tetapi banyak yang gagal sebenarnya di hal ini karena tidak semua orang, misalnya dalam satu perusahaan, ya semua orang tidak semua tunduk kepada nilai-nilai kebenaran itu. Jadi lebih fokus ke bisnisnya. Sehingga terjadi satu ketidakseimbangan. Tetapi pelaku bisnis yang memang religius, dia saya perhatikan ada yang konsen juga menerapkan nilai agama di dalam bisnisnya. Sehingga menjalani satu ayat demi ayat di dalam kitab suci yang dimilikinya. Apakah dia Muslim, Nasrani? Karena ada ayat yang mengatakan, ya utamakan Allah di dalam segala hal. Segala hal itu ada bisnis atau apapun. Ya cari kebenaran Allah dulu supaya usahanya itu bisa berhasil. Nah, ada yang memiliki standar itu. Tapi ada yang murni bisnis, dia lepaskan dari prinsip agama. Ada yang begitu. Sehingga contoh misalnya kita tidak bisa menutup mata begitu banyak perusahaan yang ownernya itu adalah Chinese. Ya kan? Betul. Nah, benar-benar dia menerapkan nilai bisnis di situ, apakah kamu memiliki agama atau tidak. Jadi dia benar-benar mau masuk di satu link yang memang murni bisnis. Nanti urusan agama nanti beda.
Ya, menarik ini, Pak. Itu yang terjadi sekarang ini. Iya. Nah, di pandemik seperti ini, mau tidak mau, menurut saya kita harus ada dua kekuatan. Kekuatan spiritual yang datang dari Allah, karena itu akan membantu dari dalam inner hidup kita, dan juga ada kekuatan dari etos bisnisnya. Ya, jadi dua hal ini kalau ketemu menurut saya lebih relevan, lebih bagus. Ya, apakah ada hubungannya Pak dengan, kan sekarang ini kalau lihat pandemi ya Pak ya, itu kan bukan hanya secara ekonomi tapi secara mental juga Pak. Ya. Apakah pengaruh agama itu menguatkan di sisi mental sehingga seorang pengusaha dia akan lebih percaya dan kuat? Betul. Seharusnya itu, karena nilai-nilai spiritual itu akan membentuk mental. Ya. Tetapi ada bisnismen murni yang memang dia terbentuk mentalnya itu dari nilai bisnisnya, bukan dari nilai agama. Iya. Jadi gitu. Misalnya contoh lah di dunia ini saya lihat, saya pernah baca bahwa ada seorang bisnismen yang berhasil dunia itu dia ateis. Iya, betul Pak. Tanpa dia bilang Allah itu tidak ada, pokoknya saya mau bisnis. Iya. Ya, jadi benar-benar murni mengandalkan logikanya. Iya. Jadi dia tidak mau menggunakan nilai-nilai agama. Jadi dia sukses, tapi dia sukses. Nah, gimana melihat itu sebenarnya? Nah, ini kita lihat dari sisi kedaulatan Allah ya, bahwa Allah itu memberi ya free will kepada manusia. Ya kan? Kamu berkaitan dengan akhir hidup itu adalah tetap hubungan dengan Allah, tapi berkaitan dengan dunia ya udah kamu mengurusin dunia itu. Ya, jadi benar-benar hal seperti itu kita lihat kalau mau menuntut dari nilai agamanya, tapi bukan sekarang. Ya kan? Nilai agama itu adalah di akhirat dia nanti fungsinya. Jadi sekarang sebenarnya orang kasat mata mau lihat yang real kan? Iya benar Pak, biasanya begitu Pak. Tapi lupa nanti bahwa perlu kita juga, karena ada ayat Allah mengatakan jangan lupa untuk menambah harta di kerajaan Allah kan? Iya betul. Ya, sekarang yang orang penting di sana. Ya, jadi orang memikirkan full di dunia, tapi lupa yang untuk persiapan ke akhirat. Ya, persiapan akhiratnya. Oh betul Pak. Jadi sebenarnya memungkinkan untuk tetap sukses walaupun tanpa agama. Betul, itu tapi akan menyiksa juga. Betul. Nah, itu endingnya itu masalahnya di situ. Ya. Nah itu kan Pak. Karena memang aku juga baca ya Pak di beberapa kitab itu soal betapa susahnya sebenarnya orang kaya itu masuk surga. Ya kan, katanya lebih susah dari unta masuk lubang jarum. Itu sebenarnya adalah perumpamaan yang cocok mungkin Pak ya untuk betul, itu relevan setiap generasi ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kaya kan? Nggak boleh. Tetap kita diizinkan kaya karena janji Allah terbukti bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu, dia juga memberi janji berkah. Misalnya, aku memberkahi engkau kemanapun engkau pergi, seperti bintang di langit, pasir di laut. Jadi kita diberikan ya kekayaan itu, cuma kita diajarkan bagaimana menggunakan kekayaan itu supaya menjadi berkah, memberi berkah buat sesama, dan juga Allah melihatnya juga senang. Berarti yang nggak boleh adalah memperkaya diri sendiri sebenarnya. Memperkaya diri sendiri dan salah menggunakan. Salah menggunakan. Ya, karena ada orang menggunakan kekayaan, misalnya dia menggunakan uang untuk menyuruh membunuh orang lain. Nah, hal-hal seperti itu. Hal-hal yang buruk yang. Hal-hal buruk. Betul. Berarti tapi juga penting sebagai seorang orang yang punya agama bahwa sebenarnya berbisnis itu harus didasari agama. Betul. Supaya setidaknya mental dan persiapan ke akhirat tadi ya kan Pak? Iya benar. Itu adalah sebenarnya mencerahkan ya, karena kita juga baru tahu memang banyak sekali teman-teman di luar sana para pebisnis yang sukses tanpa agama. Tapi sebenarnya mereka juga mengalami kegalauan batin ya Pak. Artinya secara mental mereka sebenarnya tidak bisa menghandle hal-hal yang kita rasa agama bisa membantu untuk menenangkan. Nah ini menarik sekali Ini Pak. Saya pernah ketemu seorang bisnismen ya. Jadi dia kaya raya. Kalau hitung uang lah mungkin sudah nggak ada serinya. Iya. Tapi dia pernah cerita dengan saya ketika ngopi, dia bilang, kenapa ya saya tidak tenang? Karena dia fokus memikirkan kekayaannya. Iya kan? Jadi
tanpa melibatkan unsur spiritual, karena unsur spiritual dari agama itulah yang memberi kedamaian sebenarnya. Iya. Di situ letaknya, makanya harus terjadi keseimbangan lebih baik. Iya, karena stres juga Pak punya banyak harta. Iya, betul. Iya kan, bikin rumah mewah, keamanan, setiap pojok ada satpam, malah tapi makin tidak takut tenang ya Pak. juga. Mendingan buat rumah sederhana tapi hidup tenang ya Pak. Hidup tenang, ya Betul itu sekali, yang ya. penting itu. Jadi bagus kalau secukupnya lah. Secukupnya. Ya. Setiap hari ada, bisa membiayai keluarga, mensekolahkan anak. Ya secukupnya, berlebihan juga ya saya rasa kalau caranya salah itu bisa berbahaya. Betul. Aku sepakat dengan kata cukup itu Pak sebenarnya. Karena meskipun kita dilebihkan, asalkan kita merasa cukup, maka kelebihan itu akan kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Betul. Nah, itu adalah satu pesan yang dalam ya teman-teman ya. Karena di masa pandemi gini, ada pengusaha yang juga bangkrut, tapi ada pengusaha yang juga memiliki omset yang lumayan tinggi. Contohnya pengusaha bidang kesehatan atau pengusaha APD, produksi APD masker dan sebagainya kan Pak. Nah, kalau kita kaitkan dengan pandemi nih Pak, kira-kira pesan Bapak untuk para pengusaha yang saat ini sedang banyak sekali yang menutup usahanya dan mungkin mengalami kerugian sekarang apa Pak? Pesan saya bagi entrepreneur yang mungkin gagal di pandemi atau merosot jauh, mungkin itu satu sarana untuk lebih dekat dengan Allah ya. Karena pertolongan pertama minta petunjuk dari Allah supaya mendapatkan dukungan spiritualnya, spiritnya bangkit. Saya rasa juga nilai-nilai bisnis dalam dirinya pun akan bangkit. Artinya tidak mau dikalahkan oleh situasi. Yakinlah bahwa ke depan ini belum tentu normal juga. Kan belum tentu juga. Artinya persiapan mental secara spiritual itu harus bagus, dan bimbingan spiritual itu harus lebih kuat dengan Allah, karena bisa saja stres. Itu makanya saya sendiri pun harus kreatif, berinovasi bagaimana supaya masa pandemi ini tetap ada penghasilan, walaupun kecil tapi semua bisa mencukupi apa yang kita butuhkan, begitu. Teman-teman ya, penting sekali ya. Dua pesan tapi sebenarnya sangat dalam. Yang pertama itu harus lebih dekat dengan Allah. Yang kedua kreatif. Jadi kita mencari peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan. Dan ini adalah pesan yang disampaikan oleh orang yang sudah puluhan tahun sebenarnya terlibat dalam bisnis ya kan. Karena jatuh bangunnya sudah terasa. Kalau kita anak-anak muda gini mungkin baru sekali dua kali Pak jatuhnya. Jangan patah semangat Di dunia bisnis itu tetap harus fight dalam kegagalan, tetap harus kembali, tetap harus kembali ke menu awal, yakin bahwa tidak mungkin saya gagal terus, belajar dari kegagalan, bangkit lebih 100 kali lipat. Makanya dengan mengenal Allah itu kita lebih mengenal sebenarnya diri kita sendiri ya Pak, supaya bisa terus berkembang dan berinovasi. Jadi tetap harus lihat konsisten awal. Bagaimana Allah mulai memberi satu titik awal kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Allah memberkahi dia, semua disiapkan. Tapi ingat, tetap ada larangan. Sampai kepada generasi kita masih relevan sebenarnya hal itu. Kita pun di dunia usaha ketika diberkahi Allah, semua ada. Tapi tetap ada larangannya. Kan? Larangannya apa? Bisa jadi harta kekayaan itu disalahgunakan, misalnya dengan perempuan lah, atau judi, foya-foya, pergi sana sini yang memang bukan hal-hal yang mendesak gitu ya, bukan hal-hal primer. Jadi hal-hal tertier aja yang untuk hobi akhirnya memuaskan keinginan sendiri. Sehingga akhirnya mengalami kejatuhan. Jadi Allah juga tidak mau manusia menjadi ciptaan yang mulianya itu hancur karena harta duniawi atau mamon istilahnya. Seperti itu. Pak, kalau membahas mengenai manusia sebagai ciptaan nih Pak, ini mungkin sesi terakhir ini tentang apakah penting itu Pak sifat toleransi antar umat beragama kalau dikaitkan dengan bisnis? Seperti kita tahu kan Pak, sekarang kan dunia terkoneksi. Seluruh agama, seluruh ras, seluruh suku itu kan terkoneksi sekarang. Nah, zaman dulu orang-orang kan hanya berbisnis sama yang sesama agama, sehingga akhirnya yang miskin makin miskin Pak, yang kaya makin kaya. Kita tahu sendiri Pak, sebagai meskipun kita mayoritas, tapi kan kita miskin-miskin juga Pak, ya kan? Nah, apakah sekarang sifat toleransi antar umat beragama itu menjadi penting Pak untuk bisnis? Saya setuju ya.
bahwa zaman now itu tidak ada lagi sebenarnya sistem sukuisme atau ya hanya keluarga yang kenal saja. Nah, ini waktunya yang terbaik menurut saya, di mana agama itu harus lepas dari lingkaran bisnis, ya, lepas dalam konteks toleransi. Ya, agama itu harus lepas. Maka saya setuju dulu siapa gubernur yang mengatakan, udahlah ke depan jangan cantum agama di KTP. Itu bagus, karena beberapa perusahaan kalau lihat agamanya beda dengan ownernya, jangan terima. Betul. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, bahwa kalau di dalam konteks bisnis dan toleransi, lepaskan agama. Lihatlah skill orang itu, lihatlah kemampuan orang itu. Jadi saya lebih cenderung, kalau saya memiliki perusahaan besar, ya ateis pun saya terima, ya kan? Ya, jangankan agama yang sudah resmi, yang ateis pun saya mau, karena di dalam konteks toleransi tidak lagi melihat agama, apalagi toleransi itu masuk di dunia bisnis. Ya, makanya kita yayasan kita pun walaupun yayasannya Islami, ya kita tetap ambil yang Nasrani, yang penting kerjanya benar, ya kan? Baik, jadi di situ kita lihat bahwa yang religius kita harus lepaskan kalau masuk di dunia bisnis, kalau bicara mengenai toleransi. Iya, Pak. Dengan begitu akan membuka peluang yang lebih besar kepada teman-teman yang semestinya mampu, tapi biasanya karena sentimen agama akhirnya harus disingkirkan atau tidak digunakan. Kan ini tidak adil juga, Pak. Ya kan? Karena juga kita membutuhkan dalam bisnis tadi skill itu kan, Pak. Betul. Kita meng-hire orang tapi ternyata skillnya nggak bagus hanya karena dasar agama, kan juga repot nanti Pak ke depan. Makanya saya setuju lah dengan presiden kita sekarang. Ya, menurut saya dia seorang bisnismen, tapi dia tahu menempatkan agamanya sebagai presiden, ya, karena dia tahu kapan agamanya dia bisa digunakan, kapan tidak. Saya lihat itu yang ada di presiden kita, ya kan, bahwa sebagai bapak negara, ya dia tetap lihat potensi dari agama lain. Jadi tidak lihat agama lagi, karena dia bapak untuk semua. Betul. Jajaran kementeriannya juga semua seimbang, Pak. Seimbang. Itu bagus menurut saya. Ini contoh lah bagi next generation, bahwa jika you nanti mau berbisnis, apalagi pengusaha muda, udah kalau mau bicara toleransi di bangsamu, ya lepaskan agama kalau masuk ke dalam dunia usaha. Iya. Betul. Itu jadi pesan yang penting buat kita semua ya, bahwa sebenarnya kita harus adil lah dalam melihat potensi dan skill seseorang, karena juga ini negara sudah keterbukaannya luar biasa, jadi kita harus ikuti juga contoh-contoh yang baik. Jangan selalu memakai sentimen agama, karena itu tidak bagus untuk pengembangan bisnis ke depan. Terakhir Pak, ini mungkin pesan untuk para pendengar dan pemirsa podcast kita. Terakhir ini di masa pandemi Pak, ini semakin sulit apa kira-kira pesan penting untuk semuanya Pak? Ya, pesan penting saya untuk pendengar podcast Hidayah Bangsa, bahwa ini momen yang terbaik menurut saya. Pandemi ini satu edukasi dari Allah ya untuk semua kita, bahwa apakah kita masih mau berjuang di kondisi sulit, apakah kita hanya mau kondisi yang baik saja kita alami. Jadi menurut saya ini satu edukasi supaya kita melihat dan menggali potensi diri lebih maksimal masa sekarang ini, dan juga buang rasa malu di dalam dunia usaha ya, dan juga jangan pantang mundur, dan tetap prioritaskan Allah di dalam menjalankan semuanya, sehingga kita satu waktu pasti Allah juga menolong kita di pandemi seperti ini. Baik Pak, keren sekali Pak. Terima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktu pagi ini. Kehormatan bagi kami mendapatkan kesempatan untuk mengobrol dengan Bapak, meskipun ini baru seri pertama. Tapi ke depan mungkin kami akan undang lagi Pak untuk berbagai seri, karena ini sebenarnya penting untuk dibahas dan kayaknya banyak yang akan tertarik, karena semua orang sementara struggling dengan kehidupannya saat ini karena pandemi. Dan semoga semua pendengar dan pemirsa ini menolong ya, karena tujuan kami menciptakan ini sebenarnya untuk menjangkau lebih banyak orang, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dalam keimanan, bertumbuh dalam kebenaran, dan terutama dalam kehidupan kita ya, karena ini penting sekarang ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Kita tutup podcast hari ini dan kita akan lanjut lagi dengan beberapa seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.